Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kami dari DPW Papua datang ke sini dalam rangka Rakernas yang kedua. Perkenalan, nama saya Atut Gunedi sebagai Ketua Alisa Hadijah ISMI Papua. Kemudian sebelah kanan saya Ketua Wakil satu, Ketua. Wakil Ketua satu. Kemudian sebelah kiri saya Sekretaris. Kami kesini dalam rangka Rakernas yang kedua. Kemudian dalam perjalanan Rakernas ini banyak sebenarnya ilmu yang kami dapatkan. Dan insya Allah kami akan kembali ke Papua untuk mengembangkan apa yang kami dapatkan dalam Rakernas ini. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke teman saya apa yang dia utarakan. Baik, terima kasih Ibu Ketua dan juga Ibu Sekretaris yang telah hadir di sini. Jadi beberapa hari kami di sini banyak ilmu yang kami dapatkan. Ya, banyak ilmu yang kami dapatkan, silaturahmi yang luar biasa, ketemu dengan Ibu Ketua, sempat kita curhat beberapa jam terkait untuk pengembangan organisasi ke depan. Beberapa hal yang akan kami lakukan karena beberapa waktu lalu kita sempat konsultasi untuk kelangsungan organisasi. Yang pertama adalah penyegaran organisasi. Ada beberapa hal yang membuat organisasi tidak atau kurang lancar ya dalam pergerakan kita karena ketidakaktifan rekan-rekan yang lain, sehingga ini harus kita lakukan penyegaran sehingga organisasi bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya yang harus kita pikirkan, Papua itu terbagi menjadi 4 provinsi untuk saat ini. Jadi mau tidak mau kita harus mendorong provinsi-provinsi baru untuk membuka atau ada Alisa atau pembentukan Alisa baru di provinsi-provinsi pemekaran itu, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Dan itu kerja yang cukup berat karena juga karena kita menginduk ke ITSMI. Jadi memang ITSMI harus terbentuk dulu di daerah-daerah itu, baru kemudian kami melakukan pengembangan organisasi. Tetapi satu yang istimewa yaitu Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika itu sudah ada Alisa Hatijahnya, sehingga kemarin kita juga sudah melakukan koordinasi untuk di Papua Tengah. Tetapi ibu kota provinsinya itu bukan di Mimika. Ibu kota provinsinya itu di Nabire. Ini juga menjadi PR khusus yang harus kita selesaikan. Selanjutnya untuk UMKM yang mungkin akan kita lakukan, walaupun beberapa waktu lalu sudah kami lakukan, yaitu pendataan UMKM yang ada di Papua. Masing-masing kabupaten kota nanti akan kita arahkan untuk menginventarisir seluruh UMKM yang tergabung dalam Alisa Hatijah, karena beberapa waktu ini kita sudah membuat untuk mengarah ke situ, tetapi belum berjalan. Tetapi setelah kami pulang, kami akan tekankan kembali untuk masing-masing kabupaten kota mempunyai database UMKM yang ada di wilayahnya. Selanjutnya yang juga mungkin perlu kita lakukan yaitu pembinaan anggota dan juga
pendampingan UMKM untuk ke arah mempunyai perizinan halal dan perizinan lain. Karena yang legalitasnya, karena yang ada selama ini mereka belum mengarah ke situ. Tetapi kami kemarin sempat konsultasi dan untuk hal produk halal ini sudah kami lakukan konsultasi dengan Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait, dan kami mohon untuk pendampingan juga supaya tidak dipersulit atau mudah atau cepat program dan pengurusan ini bisa berjalan. Kalau kita kemarin beberapa ini semuanya sebenarnya menarik ya. Karena satu, kita bertemu ke teman-teman se-Indonesia. Saya baru kali ini mengikuti Rakernas karena saya lama vakum ya di organisasi. Tapi kemarin itu luar biasa ya. Kita seperti keluarga, kayak sudah berapa tahun gitu nggak ketemu. Padahal setiap tahun ketemu gitu. Dan dengan kelucuan-kelucuan termasuk saat menyampaikan laporan itu apa yang kita mengantuk pun akhirnya bisa jadi melek kembali gitu dengan kelucuan teman-teman, dengan jok-joknya teman-teman, itu yang luar biasa. Kita harus memperbaiki. Yang pertama itu tadi legalitas dulu. Karena sebenarnya Alisa itu di Papua udah lama. Hanya mungkin karena dulu itu pengurusan legalitasnya itu kami agak dipersulit. Maklum kami juga sebenarnya daerah minoritas ya. Jadi sampai sekarang pun kami lagi berusaha untuk bisa masuk ke pemerintahan lewat legalitas itu dulu. Nah, jadi alhamdulillah kemarin kita udah bertemu dengan Ibu Ketum. Beliau akan membantu kita ya dalam hal akte perubahan. Jadi mungkin kita bisa pulang ini kita itu dulu yang kami akan lakukan. Yang kedua, setelah kita pelantikan, alhamdulillah kemarin itu terbentuk dua DPD. Di situ kita akan kembangkan lagi apa yang kemarin kita dapat, materi-materi yang disampaikan dari pusat, kita akan bawa ke DPD yang baru ini. Sebenarnya kami kalau setiap raker kita selalu ikutin pameran ya, bawa kerajinan dari Papua itu. Cuma kami ini terkendala oleh transportasi. Istilahnya kita kalau ke barat ini selalu tiketnya mahal, bagasinya pun lebih mahal. Jadi sebenarnya kerajinan dari Papua itu tidak kalah dengan yang dari daerah Jawa, kayak lukisan kayunya, terus kayak ini yang kami pakai juga. Terus tas ini dari kulit kayu. Ini kulit Dari ini ya, kulit anggrek. Dari kulit anggrek. Ini sebenarnya bagus dan menarik itu. Cuma untuk kerajinan Bu, kayaknya ini memang yang istimewa ya dari Papua itu adalah craft ya. Nah, pengembangan craft sendiri di Papua itu apakah ada pembinaan atau dilakukan pelatihan secara personal oleh masing-masing? Ini yang mungkin akan menjadi PR kita ke depan, karena sebenarnya kerajinan ini masih dilakukan oleh orang asli Papua. Jadi kita juga terkendala oleh budaya. Jadi di sana itu kadang orang Papua nggak boleh tuh langsung datang istilahnya mengembangkan. Enggak juga sih. Ada pembatasan. Ini hanya boleh dilakukan oleh mereka gitu. Jadi orang pendatang nggak boleh gitu. Jadi mengembangkan itu aja. Kalau pemasarannya mungkin kita bisa ini kan. Jadi bukan hanya bisa itu. Diceritakan Pun ini dari mana pengrajin mana yang buat ya? Berbeda-beda ininya. Berbeda-beda memang karena di sana itu wilayah ya, sesuai wilayah. Kalau ini dari Nabire, ini dari kulit batang anggrek Batang
Anggrek. Batang anggrek. Iya. hutan ya. Anggrek hutan. Ini karena bahannya jadi memang kualitasnya lebih di atas gitu. Bagus. Ini bisa puluhan. Materialnya selain anggrek apa? anggrek aja. Anggrek aja ini. Iya. Dari batang anggrek ya. Iya, Iya. batang anggrek. Kalau yang Ini dari kayu ya? Dari sama dengan yang ini. Ini dari kulit kayu. Kayu. Iya. Dianyam. Nah, Jadi- itu istilahnya kami dari orang pendatang nggak bisa hanya bisa menjual. jadi kami hanya Beli. bisa menjual. Tetapi mungkin nanti ke depannya kita akan bekerjasama dengan Perindak Klop. Kan ada kerajinan lain kayak gelang dari kulit kayu. Itu mungkin kita akan berkolaborasi lah istilahnya dari mereka, tapi kita yang berusaha untuk bikin pelatihan kayak kemarin literasi keuangan gitu, pengembangan usaha mereka. Jadi melakukan pendekatan dengan orang Iya, asli, iya, bahkan iya, produk-produk. iya. Mungkin selain mengembangkan juga memasarkan gitu, karena memasarkan itu, karena selama ini mungkin itu jadi kendala ya, karena belum ada apa ya. Jadi mereka itu hanya tahu membuat, memasarkan itu biasanya kami ambil, terus ada toko khusus yang untuk souvenir yang mereka yang memasarkan gitu. Jadi mungkin itu, dan sebenarnya ada rajutan-rajutan dari benang. Kalau itu sudah banyak yang melakukan dari kami, maksudnya sudah boleh lah itu, karena bahannya bukan bahan kayu, itu bahan benang ya. Saat ini untuk Alisa punya berapa sentral? Kita saat ini baru dua Dua ya? sentral ya. Ada memang dari anggota kami anggota pengurus yang mempunyai usaha itu. Jadi beliau mempunyai toko. Kalau misalnya kayak kami kedatangan tamu dari luar daerah, Kita kami arahkan. dari tempat tersebut untuk Jadi oleh-oleh. dari yang buat orang lokal lalu diambil produk Uh-huh. mereka kita beli dan Kita pasarkan. di dalam satu sentral Iya. yang dibina oleh Alisa. Iya. Nah, kalau untuk desain-desainnya sendiri itu apa, kita punya ciri khas yang sendiri dari Alisa atau memang Masyarakat lokal. Itu masih ciri khas dari masyarakat lokal sendiri ya. Belum ada apa ciri nama khas desain yang paling unggul dari craft tangan ini? Mungkin misalnya meraka atau mungkin Burung ini apa cendrawasih. Cendrawasih sih. Cendrawasih. cendrawasih ya. Iya. Cendrawasih itu Cendrawasih. yang paling apa Iya. di highlight Iya. produk craft tangan. Mm-mm. Kalau dulu memang ada burungnya ya. Uh-huh. Kalau burungnya cuma karena perlindungan satwa Tidak burung diperbolehkan. itu udah langka, jadi tidak boleh lagi memakai makanya sekarang dikembangkan lewat bulu-bulu Burung ini cendrawasih. burung cendrawasih begitu.